Mau lagi lihat pelitnya kita, Pak? Mau lihat pelitnya orang Islam? Coba kalau ada ulang tahun kabupaten, panggil ustaz, artis, undang artis 3. Itu artis diundang 3 yang datang. Tukang makeup, manajer, artisnya. Minta pesawat bisnis kelas. Tuh, datang lagi ke kabupaten itu, dijemput mulai dari bandara, dijemput pakai polisi, tentara, kawal. Sampai di lokasi acara, apa dia kasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jangan lupa like and share. Ketika dia pakai juga bajunya, tiba-tiba mau disetrika terus. Hati-hati. Itu sudah 20% mencurigai. Yang paling mencurigakan, terima SMS dalam kamar mandi. 70% dicurigai itu, Pak. Nah, kalau sudah mulai seperti itu suaminya, maka lebih baik apa itu? Pak, ibu bangun sholat hajat. Sholat hajat namanya. Sholat hajat di malam hari. Selesai itu berdoa. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Saya lihat suami saya mulai lain-lain hari ini, ya Allah. Tiap hari mulai lain perubahannya, ya Allah. Engkau yang maha melindungi. Lindungilah suami saya dari wanita jahat. Lalu selesai berdoa, niat sedekah. Ya Allah, ada duit saya 1 juta. Besok saya bawa ke panti asuhan. Tolak balak. Mudah-mudahan 1 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Insyaallah, coba diamalkan itu mulai besok. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat, karena dia juga tahu rumusnya. Suaminya bangun pun sholat hajat besok. Ya Allah, saya sudah capek lihat istri saya. Marah-marah saja kerjanya, ya. Ada buat tidak ada marah saja kerjanya. Cepat pulang, tidak cepat. Ya Allah, ini ada buat saya 1 juta tolak balak, ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta ini ikhlas suami istriku kawin lagi. Bingung malaikat, ya mana dikabulkan doanya ini. Maka ibu bersedekahlah. Pak, bapak-bapak, harta kita yang 3 itu, yang mutlak kita miliki, Pak. Harta kita, kata Nabi, yang mutlak kita miliki dan tidak bisa diambil lagi, hanya 3. 1, yang habis kita makan, itu sudah tidak bisa diambil orang, Pak. 2, pakaian yang hancur kita pakai. 3, yang telah kita sedekahkan. Sudah itu. Lain dari itu, deposito kita yang ada tabungan 7 miliar, 5 miliar, 3 miliar, 1 miliar, 400 juta, rumah mewah, mobil megah, ladang kita berhektar-hektar kebun kopi, bukan kita yang punya, Pak. Tiba-tiba mati mendadak. Istri dan anak yang punya. Ya kalau anaknya anak soleh, kalau anak salah, ya pakai judi kebun-kebun kita. Maka bersedekah sebelum ajal menjemput. Ibu-ibu, ada juga ibu pelit sekali. Mau lihat ibu pelit? Mau lihat? Ibu-ibu, mau lihat pelitnya ibu? Coba kalau dia beli sayur ke pasar, dia tarik, nawar gak mau berhenti. Hobi itu ibu-ibu nawar. Berapa harganya ini sayurmu? 5.000. Oh, mahal betul. 4,5 ya? Beda 50 rupiah dia tawar. Ada juga dia tidak tawar. Berapa? 5.000. Ayo 5.000. Tapi apa dia bilang? Tambah jeruk ya? Dia ambil jeruknya orang. Ibu ketawa membayangkan diri sendiri. Mau lagi lihat pelitnya kita? Mau lihat pelitnya kita? Coba kau edarkan celengan keluar pengajian, Pak. Hampir tidak pernah singgah. Pura-pura tidak lihat kalau lewat. Begitu mau lewat tempat kita berapa? Begitu turun, berapa isinya? 500 rupiah. 500 mau masuk surga. Memangnya nenek itu punya surga? Di Makassar, kencing saja itu, Pak. Bapak ke Makassar itu di toilet gunung ditulis air besar 1.000, air kecil 500. Saya pernah buang air besar 1.000, saya kasih buat 1.000. Dia bilang, kenapa 1.000 Ustaz? Air besar saja. Dia bilang, oh pasti Ustaz kencing juga. Ya sorry, saya lupa. Saya kasih uang 2.000. Saya kasih uang 2.000. Kembalinya 500. Dan tidak ada uang kecil Ustaz. Masih ada uang 500.
begini Ustaz masuk lagi kencing udah. Itu di Makassar, kencing sama buang air besar 2.000 baru beres. Kita mau masuk surga 1.000 rupiah. Mau lagi lihat pelitnya kita Pak? Mau lihat pelitnya orang Islam? Coba kalau ada ulang tahun kabupaten, panggil Ustaz, artis, undang artis 3. Itu artis diundang 3 yang datang. Tukang makeup, manajer, artisnya. Minta pesawat bisnis kelas. Tuh, datang lagi ke kabupaten itu, dijemput mulai dari bandara, dijemput pakai polisi, tentara, kawal. Sampai di lokasi acara, apa dia kasih lihat kita? Dia kasih kita alamat palsu. Alamat palsu lagunya. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Goyang lagi di depan kita. Dan juga kita dikasih pegang pahanya Pak. Dikasih lihat dia saja. Pulang dibayar berapa? 70 juta. 70 juta dikasih pulang. Sampai di Jakarta uang kita 70 juta dipakai narkoba. Uang kita dia pakai untuk, uang kita dia pakai maksiat 70 juta. Giliran kita butuhkan Pak Imam. Pak Imam kita butuhkan. Dan dijemput kirim ojek. Motor mau pergi jemput itu Pak Imam. Datang itu jemput Pak Imam. Motor tua. Tidak ada standar kakinya satu di bawah. Itulah kaki kita satu di bawah. Hujan lagi, terpaksa satu bantal kita pakai 2. Sudah sampai sedikit lagi Ustaz. Sudah sampai sedikit lagi. Sampai di rumah 1 jam lagi kita para saja berdoa. Bahasa semua ketek kepanasan. Begitu mau pulang kita kasih berapa? 25.000. Itu pun dibujuk-bujuk. Dia bilang suaminya, 1 jam kau didoakan itu. Dia tinggalkan sawahnya karena dia datang mengunjung undangan. Masa cuma 25.000 kau kasih? Apa kata istrinya? Sudah tambah pisang di sini 2 sisir. Bagaimana nak kita ke sekolah agama? Kadang-kadang coba kita kelakuan kita seperti itu. Malas untuk bersedekah. Maka bapak-bapak yang saya lihat ini sudah usia-usia sakaratil maut. Sudah usia 60, maka bawa harta cepat mati. Saya tidak setuju kalau ada Ustaz bilang begini, tidak usah cari uang banyak-banyak, tidak dibawa mati. Keliru. Saya cari uang banyak-banyak, bawa mati. Bagaimana caranya? Kirim sebelum mati. Saya mau dikuburku nanti ada kirim pembeli ASEP panti asuhan. Insya Allah sudah ada. Saya mau tempat tidurku nanti daerah sprint bed, kirim pembeli sprint bed karena yatim. Insya Allah sudah ada. Maka bapak-bapak yang sudah bau sakaratul maut, panggil anaknya. Nah, itu ada kebun saya, 7 hektar kebun sawit. Juallah 6 hektar, 1 hektar tersisa untuk saya. 6 hektarnya jual, kau bangun masjid. Ini yang disebut menyikapi harta dunia akhirat dia selamatkan. Ibu-ibu yang banyak emasnya, banyak berlian, usia sudah 65 tahun, semua orang sudah tahu bahwa kita orang kaya. Ya sudah, panggil anak. Nah, ini emasku jual, bawa ke masjid. Selebihnya belikan saja saya emas palsu. Itu enaknya jadi orang kaya Pak. Biar palsu orang juga bilang asli. Itu enaknya. Coba kalau orang kaya pakai emas palsu, tidak ada yang percaya itu palsu. Palsu ada mungkin Pak, pasti asli itu. Kita sudah ngomong palsu, dia tidak percaya karena kita kaya. Tapi coba kalau orang miskin, biar asli, masih orang bilang palsu. Gimana kau dapat pasti palsu itu? Seandainya saya kaya, Pak, saya lihat palsu-palsu saja. Maka orang yang menyikapi harta dengan baik sedekah. Demi Allah Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ada di sini, di kampung kita ini Kabupaten Aceh Tengah, ada enggak yang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Ada kita tunjuk, Pak Ustaz, itu yang sulit rumahnya dulu itu kaya betul itu, banyak duitnya dulu, bangkrut gara-gara bangun panti asuhan. Tidak ada. Yang bangkrut gara-gara selingkuh, yang bangkrut gara-gara narkoba, bangkrut gara-gara korupsi, bangkrut gara-gara judi. Tidak ada orang bangkrut kalau sedekah. Maka mari bersedekah. Ini contoh. Saya tak mau kasih orang supaya Bapak yakin. Saya sering sekali Pak
menikmati namanya hebatnya itu sedekah. Yang terakhir ini, saya dapat lagi hebatnya. Saya sedekah, Allah pasti ganti. Quran kan menjelaskan, hartamu kau belanjakan ibarat menanam satu biji. Satu biji itu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang, yang setiap batangnya mengandung 100 buah. Artinya satu sedekah Allah ganti 700. Buktinya, hari ke-6 selesai Ramadan, saya ke kantor. Kantor saya tiba-tiba lewat penjual ikan. Biasanya penjual ikan naik motor, ini jalan kaki. Saya kasihan, sudah tua lagi. Saya panggil Dae, berapa harga ikannya? 100.000 nak. Oke, bungkus. Dia bungkuslah ikannya. Lalu dia kasih saya kasih 100.000. Sebelah, tidak usah Dae, ini ikan yang dibungkus, bawa saja makan di rumah. Dia cium dari Tuhan 100.000. Keluar doa, ya Allah, bukakan pintu rezekinya anak ini, bahagiakan, panjangkan umurnya, bahagiakan rumah tangganya. Pergi pagi kira-kira jam 7. Jam 1 siang saya pergi ceramah, acaranya Bapak Menteri Pertanian, ceramah halal bihalal. Sampai di sana ternyata tidak ada Pak Menteri. Saya WhatsApp Pak Menteri, Pak Menteri, acara tidak seru karena Bapak tidak ada di tempat acara. Lalu dia jawab, Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, saya lagi tidak enak badan Ustaz, saya tunggu Ustaz di rumah. Sudah, pergilah saya ke rumah. Selesai ceramah saya ke rumahnya Pak Menteri. Cerita, Pak Menteri, saya mau pamit. Tunggu dulu Ustaz, saya mau pamit, sudah mau sholat maghrib. Tunggu dulu, 2 menit saja Ustaz. Dalam hati saya, ada rezeki kayak ini. Masuklah Pak Menteri. Pak Menteri keluarkan bunga, sudah dikasih ke saya. Dia Ustaz, saya sudah ada tadi honor dari panitia, sudah dikasih tadi Pak Menteri. Padahal dalam hati, cepat sudah itu. Kasihlah saya. Berapa tadi saya keluarkan pagi-pagi? Berapa? 100.000. Berapa gantinya? Allah ganti berapa? 25 juta. Coba. Sebelumnya lagi, Ramadan, hari ke-26. Salah satu kebiasaan saya, kalau saya habis terima gajian, saya pergi ke bank tukar uang baru, buat 20.000. Uang baru kan biar anak-anak senang, orang tua pun senang uang baru. Meskipun 20.000, saya bagilah tukar-tukar satu di kampus. Tidak sampai 1 juta itu kira-kira saya keluarkan. Besoknya saya pergi ceramah ke Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu. Sudah, saya naik pesawat. Selesai ceramah saya cerita bahwa saya naik mobil karena ketinggalan pesawat. Wah, setengah mati saya naik mobil. Tiba-tiba orang kaya tersebut panggil ajudannya, antar Pak Ustadz pulang. Antarnya bukan pakai mobil, pesawat jet pribadi. Jet pribadi antar pulang. Sendiri saya di atas Pak. Wah, saya merasa kayak orang kaya juga saya. Begitu mau pulang, dikasih saya amplop. Biasanya orang kasih honor pakai amplop. Ini pakai apa? Tas. Ustaz, untuk hadiah lebaran. Maksudnya hadiah lebaran dalam hati. Kali ini dapat baju nih. Sudah Ustaz. Apa nih Pak? Pada dalam hati saya, cepat sudah. Sudah, saya dikasih tas. Sampai di kamar hotel, saya buka. Berapa gantinya? Saya dikasih 250 juta. Bapak kenapa miskin selama ini? Karena selalu begini. Kepala dinas, bapak polisi, dan selalu begini sama masyarakat. Tak tahu, begini. Allah ganti. Bapak mau sukses, sedekah. Tahu ketika kita meninggal, Quran menjelaskan. Begitu kita buka mata, lalu berkata, hari apa ini? Malaikat menjawab, inilah hari kebangkitan, seperti yang Allah pernah janjikan kepada kalian. Lalu kita berkata, ya Allah, kalau ini hari kebangkitan, kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya ke dunia sekejap saja, sebentar saja. Untuk apa? Sholat? Bukan. Untuk apa? Puasa?
mengucapkan seluruh hartaku saya sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan sholat? Karena sholat hanya dinikmati ketika kita sholat. Puasa hanya dinikmati ketika puasa. Haji hanya dinikmati ketika haji. Tapi sedekah, meskipun kita sudah di alam kubur, meskipun kita sudah di alam akhirat, sedekah itu tetap kita nikmati. Itulah yang disebut amal jariah. Sedekah apa? Mana mau bersedekah kita terlalu pelit. Tapi orang-orang di kampung musik kiri dalam jambatan pelit. Maka wajar susah keuangan kita karena kita selalu minta-minta. Tapi alhamdulillah orang kaya Pak. Kemarin saya diantar rekreasi sama Pak Kadis Syariat Islam. Saya lupa namanya itu kampung. Katanya itu jalannya sumbangan dari masyarakat. Alhamdulillah. Kalau Bapak sumbangkan jalan untuk masyarakat, maka selama jalan itu dinikmati, selama itu Bapak dapat kiriman pahala. Tapi kalau Bapak jual ke pemerintah itu jalan, nah jual 1 juta 1 meter, dapat kanan 10 meter, nah maka Bapak hanya dapat 10 juta. Begitu Bapak habis 10 jutanya, tidak ada lagi faedah yang Bapak dapat untuk Anda. Tapi ketika jalan itu dinikmati orang, maka selama itu Bapak tetap dapat pahala. Itu disebut amal jariah. Sedekah. Dan yang terakhir, oleh-oleh kita hari ini, ayo tiada hari tanpa sholat tobat. Tidak ada orang tidak punya dosa, Pak. Ada di sini orang tidak punya dosa? Tidak ada. Ustaz punya dosa. Jangankan kita manusia biasa, Nabi saja punya dosa. Nabi Adam pernah berdosa akan khuldi. Nabi Ibrahim pernah berdosa ketika bohong diadili Raja Namrud. Nabi Nuh pernah berdosa kapan? Ketika anak istrinya membangkang. Nabi Lut pernah berdosa, istrinya berkhianat. Nabi Isa pernah berdosa ketika apa? Ketika dia berputus asa. Itu Nabi, apalagi kita. Maka orang baik bukan orang yang tidak punya dosa, tapi orang baik itu adalah ketika dia berdosa lalu dia minta maaf kepada Allah. Bagaimana cara minta maafnya kepada Allah? Yang pertama, kalau kita bertobat, tobat bil lisan, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang paling panjang. Yang paling pendek, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz? Yang paling pendek lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz? Paling pendek, ambil yang paling pendek. Astaga.